Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan gua Vidi di Nyeritain Horor. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kalian yang menonton dan mendengarkan segmen ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Ini adalah pendakian ke Gunung Semeru yang seharusnya menjadi perjalanan biasa. Tapi sesuatu yang aneh mulai terjadi. Jalur tiba-tiba bercabang, membawa Vito dan Aan ke sebuah ladang aneh dan asing yang tidak pernah mereka lewati sebelumnya. Saat mencoba pergi, mereka justru kembali ke tempat yang sama dan berulang kali. Apakah mereka tersesat? Atau mereka sudah melangkah ke tempat yang bukan milik manusia? Kalian harus dengerin cerita ini sampai selesai sih, karena tidak semua jalur membawa kita pulang. Pagi itu, Vito dan Aan akhirnya tiba di Ranupani, desa terakhir sebelum mereka memulai pendakian menuju puncak Gunung Semeru. Perjalanan ini sudah lama mereka rencanakan, tapi kesibukan kuliah membuatnya terus tertunda. Dan kini, akhirnya mereka bisa merealisasikannya. Saat itu, mereka tidak terlalu memperhatikan tanggal. Yang mereka ingat hanyalah seminggu atau 2 minggu setelah turun dari gunung, dunia tiba-tiba gempar oleh pandemi COVID-19. Namun, hari itu pikiran mereka hanya tertuju pada pendakian. Sesampainya di pos perizinan, suasana cukup ramai. Banyak pendaki lain yang juga bersiap-siap. Proses perizinan ternyata memakan waktu cukup lama. Mereka harus mengisi data diri, membayar biaya simaksi, mendengarkan briefing dari petugas, dan memastikan semua perlengkapan mereka sesuai standar keamanan. Matahari udah mulai condong ke barat ketika mereka akhirnya menyelesaikan semua urusan administrasi. Kini, mereka dihadapkan pada sebuah keputusan penting. Apa kita bermalam di sini dulu aja? Atau langsung jalan? Tanya Aan, menatap langit yang mulai jingga. Vito berpikir sejenak. Kalau kita nunggu besok pagi, takutnya waktunya nggak cukup. Kita cuma punya izin 4 hari, dan itu udah termasuk hari ini. Jawabnya. Aan mengangguk setuju. Berarti kita jalan sekarang aja ya, tapi nggak jauh. Kita bermalam di pos pertama aja gimana? Setuju sih, tapi kalau sekiranya masih kuat, ya kita lanjut aja sampai capek. Saud Vito. Tanpa menunda waktu, mereka mulai melangkahkan kaki di jalur pendakian. Udara sore terasa sejuk dan semangat mereka masih penuh. Pendakian ini akhirnya benar-benar dimulai. Langkah demi langkah mereka tempuh. Udara semakin dingin dan kabut tipis mulai turun, menambah kesan mistis di jalur pendakian. Setelah sekitar 4 jam berjalan, mereka akhirnya tiba di pos 3. Tempat itu begitu sepi, tidak ada satupun pendaki lain yang terlihat. Hanya ada sebuah bangunan shelter sederhana yang tampaknya sering digunakan sebagai tempat beristirahat sementara. Kayaknya kita tidur di sini aja deh, gak usah dirikan tenda. Usul Vito sambil melepas ranselnya. Aan mengangguk setuju. Iya setuju, aku udah capek banget. Mereka segera menggelar matras di lantai shelter, mengenakan jaket tebal, dan masuk ke dalam sleeping bag. Sebelum tidur, mereka memasak makanan ringan, mie instan dan segelas kopi untuk menghangatkan tubuh. Saat air mulai mendidih, tiba-tiba terlihat seseorang dari arah bawah jalur. Seorang lelaki parubaya muncul, berjalan perlahan menuju ke arah mereka. Pakaiannya tidak seperti pendaki pada umumnya. Dia hanya mengenakan kaos lusuh,
celana panjang, dan sarung yang diikatkan ke pundaknya. Tidak ada tas, tidak ada peralatan mendaki. Namun, ada satu hal yang langsung membuat Vito merinding. Tatapan lelaki itu. Saat melangkah melewati pos 3, lelaki itu menatap Vito dengan pandangan tajam, seolah mengamatinya dengan seksama. Raut wajahnya datar dan tanpa ekspresi. Refleks, Aan menyapa. "Malam, Pak." Lelaki itu tidak menjawab. Dia hanya mengangguk sedikit sebelum melanjutkan perjalanan naik ke atas. Namun, ada satu hal lagi yang semakin membuat bulu kuduk Vito berdiri. Tidak ada suara langkah kaki sama sekali. Seharusnya, dalam kondisi setenang ini mereka bisa mendengar suara pijakan di tanah atau bunyi daun-daun kering yang terinjak. Tapi anehnya, lelaki itu melangkah tanpa suara. Vito dan Aan hanya saling pandang. "Kamu lihat itu tadi?" tanya Vito, suaranya sedikit berbisik. Aan mengangguk pelan. "Iya, kenapa dia ngeliatin kamu kayak gitu?" Vito menggeleng. "Gak tahu, tapi aku ngerasa ada yang aneh ya." Mereka memilih untuk tidak membahasnya lebih jauh. Tidak ingin berpikir negatif, mereka segera menghabiskan makan malam, lalu masuk ke dalam sleeping bag. Meski tubuh mereka lelah, kejadian tadi masih terngiang di kepala Vito. Sebelum matanya benar-benar terpejam, ada satu pertanyaan yang terus berputar di pikirannya. Siapa lelaki itu? Dan kenapa dia menatapku seperti itu? Malam di pos 3 terasa begitu dingin. Angin gunung berembus perlahan, sesekali menyusup ke dalam shelter tempat Vito dan Aan beristirahat. Suasana begitu sepi, hanya suara dedaunan yang bergesek tertiup angin dan sesekali suara ranting kecil yang patah. Di tengah tidurnya, Vito merasa ada yang membangunkannya. Rasanya seperti ada seseorang yang menyentuh lengannya dengan pelan. Dalam kantuknya, dia membuka matanya sedikit. Samar-samar, dia melihat sosok pria parubaya yang mereka temui tadi berdiri di sampingnya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Namun, saat dia benar-benar membuka matanya, sosok itu sudah tidak ada. Hanya ada gelapnya malam dan tubuh Aan yang masih tertidur nyenyak di sampingnya. Vito menelan ludah. Apakah itu hanya mimpi? Atau itu tadi benar-benar terjadi? Dia menghela nafas panjang, mencoba mengabaikan pikirannya sendiri. Merasa tubuhnya masih terlalu lelah untuk memikirkan hal aneh itu, dia kembali menarik sleeping bag dan memejamkan mata. Kali ini, tidurnya nyenyak hingga pagi menjelang. Pagi itu sinar matahari mulai menembus celah-celah pepohonan, memberikan sedikit kehangatan di tengah udara dingin pegunungan. Vito dan Aan bangun perlahan, masih sedikit malas untuk bergerak dari sleeping bag mereka. Pos 3 masih sepi. Tidak ada pendaki lain yang datang semalam. Vito berdiri dan merenggangkan tubuhnya, lalu berjalan ke tempat yang terkena sinar matahari. "Dingin banget, bro," katanya sambil menggosok-gosok tangannya. Aan ikut duduk di sampingnya. "Iya, untung tadi tidurnya nyenyak. Gimana? Tidurmu enak?" Vito ragu sejenak sebelum dia menjawab. "Iya sih, tapi tadi malam aku sempat kebangun." Aan meliriknya. "Kenapa?" Vito menggeleng. "Gak tahu, kayak ada yang bangunin. Tapi udahlah, mungkin cuma perasaanku aja." Mereka memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan itu. Setelah menghangatkan diri, mereka sarapan ringan dengan roti dan teh hangat.
lalu mulai berkemas untuk melanjutkan perjalanan menuju Ranukumbolo. Perjalanan menuju Ranukumbolo berjalan dengan lancar. Jalur mulai menanjak dan udara semakin segar. Sepanjang perjalanan, mereka menikmati pemandangan hutan yang rindang dan suara burung yang sesekali berkicau. Sekitar pukul 10 pagi, mereka akhirnya sampai di Ranukumbolo. Danau itu terbentang indah di depan mereka. Permukaannya berkilauan diterpa sinar matahari. Angin sepoi-sepoi membuat airnya sedikit bergelombang, memberikan suasana yang begitu damai. Mereka duduk di pinggir danau, menikmati keindahan alam sambil mengistirahatkan kaki yang lelah. Vito mengeluarkan kamera dari tasnya dan mulai mengambil beberapa foto. Gila, beneran sebagus ini ya? Ujar Aan sambil merebahkan tubuhnya di atas rumput. Iya nih, worth it banget perjalanan sejauh ini. Jawab Vito mengangguk. Mereka menghabiskan waktu sekitar 1 jam di sana, menikmati ketenangan Ranukumbolo. Hingga akhirnya, sekitar pukul 1 siang mereka kembali berkemas dan bersiap melanjutkan perjalanan. Puncak Mahameru masih jauh dan perjalanan mereka masih panjang. Setelah melewati tanjakan dari Ranukumbolo, Vito dan Aan akhirnya tiba di area Oro-Oro Ombo. Sebuah padang savana luas yang dipenuhi ilalang dan bunga yang berwarna ungu sejauh mata memandang. Pemandangan ini begitu indah, seolah mereka tengah berjalan di dunia lain yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Ini keren banget sih bro, ujar Aan sambil mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru. Iya nih, gak nyangka bisa lihat ini langsung. Jawab Vito, mengabadikan pemandangan dengan kameranya. Jalur di depan mereka sangat jelas, membentang lurus melewati padang savana. Tidak mungkin tersesat di tempat seperti ini. Mereka terus melangkah, menikmati perjalanan sambil sesekali bercanda untuk mengusir lelah. Setelah beberapa waktu, mereka sampai di area Cemoro Kandang, sebuah hutan cemara yang memberikan keteduhan setelah berjalan di bawah terik matahari savana. Jalur masih cukup landai, sehingga mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah salah satu pohon besar. Aan melepas ranselnya dan duduk di atas akar pohon. Kita udah sejauh ini, tinggal sedikit lagi ke Kalimati, katanya sambil mengatur nafas. Vito mengangguk, menuangkan air ke dalam botolnya dan meminumnya pelan. Namun, saat dia mengangkat wajah, tubuhnya langsung menegang. Di jalur setapak beberapa meter di depan mereka, seorang pria berjalan mendekat dari arah naik. Vito langsung mengenali pakaian pria itu. Kaos putih, celana hitam, dan sarung yang diikat di pundaknya. Rambutnya panjang, ditutupi oleh topi rajut. Tidak salah lagi, ini adalah pria yang mereka temui tadi malam di pos 3. Sekali lagi, pria itu berjalan tanpa suara. Dan seperti sebelumnya, tatapannya tertuju pada Vito, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Vito merinding, rasanya seperti dejavu. Aan yang juga menyadari kehadiran pria itu berusaha tetap bersikap biasa. Dia kembali menyapa. "Siang, Pak." Namun, seperti sebelumnya, pria itu hanya mengangguk sedikit tanpa berkata apa-apa, lalu terus berjalan ke bawah hingga akhirnya menghilang di balik rimbunnya pepohonan. Setelah pria itu benar-benar pergi, Aan menoleh ke Vito. "Gila bro, itu kan orang yang tadi malam." Vito masih diam, pikirannya penuh dengan tanda tanya. "Iya, pakaian, sarung, topi rajut, sama persis. Kenapa sih dia ngeliatin kamu terus?
Aku juga nggak tahu, jawab Vito, berusaha mengabaikan perasaan tidak nyaman di dadanya. Mereka memutuskan untuk tidak berlama-lama di Cemoro Kandang. Setelah istirahat sebentar, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Meskipun kejadian tadi masih menghantui pikirannya, Vito mencoba untuk tetap fokus pada perjalanan mereka. Setelah menempuh perjalanan beberapa jam, akhirnya mereka tiba di Kalimati pada sore hari. Area ini sudah cukup ramai dengan tenda-tenda pendaki lain. Beberapa pendaki terlihat bersiap untuk turun, sementara yang lain sedang bersantai sambil memasak. Tanpa membuang waktu, Vito dan Aan segera mencari tempat yang pas untuk mendirikan tenda. Mereka memilih area yang agak sedikit jauh dari keramaian agar lebih tenang. Setelah tenda sudah berdiri, mereka duduk di depan sambil menikmati pemandangan langit sore yang perlahan berubah warna menjadi oranye keemasan. Malam ini, mereka harus mempersiapkan diri untuk summit attack, pendakian menuju puncak Mahameru. Mereka berdiskusi panjang lebar tentang strategi pendakian. Berapa banyak air yang harus dibawa, bagaimana mengatur ritme langkah agar tidak terlalu lelah, dan kapan waktu terbaik untuk mulai mendaki. Semua perlengkapan telah mereka siapkan sejak sore. "Semoga nanti malam cuacanya bagus ya," ujar Aan sambil merenggangkan tubuhnya. "Iya, semoga aja ya," jawab Vito, menatap langit yang mulai dipenuhi bintang. Namun, jauh di dalam pikirannya, dia masih memikirkan pria misterius itu. Siapa dia sebenarnya, dan kenapa dia terus menatapnya seperti itu? Vito berharap semua hanya kebetulan. Tapi entah kenapa, firasatnya mengatakan bahwa ini baru permulaan. Setelah seharian mendaki, Vito dan Aan memutuskan untuk tidur lebih awal di Kalimati. Udara dingin mulai menusuk meskipun mereka sudah berada di dalam sleeping bag. Tidak banyak suara, hanya hembusan angin yang berdesir di antara pepohonan dan sesekali suara tenda yang bergetar tertiup angin malam. Sekitar pukul 12 malam, suara alarm dari ponsel Aan berbunyi, membangunkan mereka dari tidur. "Udah waktunya nih bro," gumam Aan sambil meraih jaket tebalnya. Vito menguap panjang, lalu perlahan duduk. "Dingin banget," katanya sambil menggosok-gosok tangannya. Mereka segera keluar dari tenda dan melihat beberapa kelompok pendaki lain juga tengah bersiap-siap. Lampu senter kepala menyala satu persatu, menandakan bahwa pendakian menuju Mahameru akan segera dimulai. Setelah memastikan semua perlengkapan sudah siap, air minum, makanan ringan, senter, dan masker untuk menghindari debu vulkanik, mereka mulai melangkah meninggalkan Kalimati menuju Arjopodo, titik terakhir sebelum jalur pasir yang menanjak tajam ke puncak. Dari Kalimati, puncak Mahameru sudah terlihat jelas, tapi jaraknya masih sangat jauh. Perjalanan ini akan sangat melelahkan dan membutuhkan tenaga ekstra. Begitu memasuki Arjopodo, jalur mulai lebih terjal. Mereka harus berjalan perlahan di antara pepohonan sebelum akhirnya tiba di batas vegetasi. Saat pepohonan mulai menghilang, mereka tiba di jalur pasir dan berbatu yang menjadi tantangan utama. Langkah mereka semakin berat karena setiap kaki yang melangkah, pasir seolah menarik mereka kembali ke bawah. "Anjir, capek banget," kata Aan terengah-engah. Vito tertawa kecil. "Sama bro, ini kayak naik 2 langkah, turun lagi 1 langkah." Mereka terus melangkah, mengikuti cahaya senter dari pendaki lain. Udara semakin dingin dan angin bertiup lebih kencang. Nafas mereka mulai berat
karena semakin ke atas, kadar oksigen semakin menipis. Namun, semangat mereka tetap tinggi. Mereka ingin melihat matahari terbit di puncak tertinggi Pulau Jawa. Setelah perjalanan yang begitu melelahkan, akhirnya sekitar pukul 5:30 pagi, mereka menginjakan kaki di puncak Mahameru. Langit mulai berubah warna, dari gelap ke oranye kemerahan. Dari puncak ini mereka bisa melihat awan bergulung-gulung di bawah mereka, seolah mereka sedang berdiri di atas langit. Beberapa pendaki lain yang sudah tiba lebih dulu berpelukan, merayakan keberhasilan mereka masing-masing. Ada yang berfoto, ada yang duduk merenung menikmati keindahan alam, dan ada juga yang mengibarkan bendera. Vito dan Aan saling menepuk pundak. "Kita berhasil, bro," kata Vito tersenyum dengan lelah. Aan mengangguk. "Gila, ini keren banget. Worth it semua capeknya." Mereka duduk sejenak, menikmati pemandangan tanpa banyak bicara. Di hadapan mereka, Gunung Bromo dan Gunung Arjuna terlihat jelas di kejauhan. Asap dari kawah Semeru sesekali mengepul ke udara, menambah keindahan suasana pagi itu. Namun, mereka tidak bisa terlalu lama di sini. Puncak Mahameru adalah zona berbahaya. Setiap saat, kawah Jonggring Saloko bisa mengeluarkan letusan gas beracun yang membahayakan pendaki. Setelah merasa cukup menikmati momen itu, mereka memutuskan untuk turun kembali ke Kalimati. Perjalanan turun lebih cepat dibandingkan saat naik. Pasir yang tadinya menghambat langkah mereka, kini justru membantu mereka meluncur turun dengan lebih mudah. Sesampainya di Kalimati, mereka langsung merebahkan tubuh di atas matras. Lelah yang tadi mereka tahan kini mulai terasa. Mereka makan dengan lahap, kemudian tidur siang untuk memulihkan tenaga. Sekitar pukul 3 sore, setelah memastikan mereka sudah cukup istirahat dan perlengkapan juga sudah siap, mereka kembali berjalan turun. Tapi, perjalanan mereka belum selesai. Perjalanan turun dari Kalimati awalnya terasa biasa saja. Langkah Vito dan Aan terasa lebih ringan karena mereka sudah cukup beristirahat. Di belakang mereka, beberapa pendaki lain juga sedang turun, tapi jaraknya cukup jauh. Angin gunung bertiup pelan, membawa aroma khas tanah basah dan pepohonan. Sore itu, cahaya matahari mulai redup, menandakan bahwa sebentar lagi malam akan tiba. Mereka terus melangkah hingga akhirnya melewati area Jambangan. Sebuah area terbuka dengan pemandangan yang indah. Namun, begitu mereka memasuki hutan setelah area Jambangan itu, suasana mulai berubah. Kabut turun dengan cepat. Dalam hitungan menit, jarak pandang semakin terbatas. Mereka kini hanya bisa melihat beberapa meter ke depan. "Gila, kabutnya tebal banget," ujar Aan sambil memperlambat langkahnya. "Iya, kita harus hati-hati, jangan sampai kita kepisah," balas Vito. Mereka berjalan lebih perlahan, memastikan tetap berada di jalur yang benar. Suara hutan terasa semakin sunyi, hanya terdengar langkah kaki mereka sendiri di tanah yang mulai lembab. Beberapa saat kemudian, samar-samar di depan mereka terlihat papan penunjuk, yaitu Cemoro Kandang. "Kita udah sampai di Cemoro Kandang nih," kata Vito dengan lega. Mereka berhenti sebentar untuk minum dan mengatur nafas. Kabut masih setebal tadi, bahkan terasa semakin dingin. Setelah merasa cukup istirahat, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Namun, beberapa meter setelah meninggalkan Cemoro Kandang, mereka melihat sesuatu di depan. Seseorang berjalan di jalur setapak.
Sosok itu terlihat samar di antara kabut. Awalnya, Vito dan Aan berpikir itu hanyalah pendaki lain yang juga sedang turun. Tidak ada yang aneh. Mereka terus berjalan mengikuti jalur setapak yang jelas. Hutan perlahan mulai terbuka, dan sekarang mereka tahu bahwa mereka telah kembali di savana Oro-Oro Ombo. Namun, sosok yang tadi mereka lihat masih berada di depan. Jaraknya tetap sama, tidak semakin dekat, tapi juga tidak menghilang. Orang itu dari tadi ada di depan kita, tapi kenapa nggak nyampe-nyampe ya? Gumam Aan dengan pelan. Vito mulai merasa tidak nyaman. Iya, apa jangan-jangan... Tiba-tiba, sosok itu menghilang. Bukan berbelok, bukan juga berlari, hanya menghilang begitu saja. Vito dan Aan langsung berhenti. Mereka saling pandang, mencoba mencari jawaban di wajah masing-masing. Apa barusan kita lihat sesuatu yang bukan manusia? Suara Aan terdengar ragu. Vito menelan ludah. Aku juga nggak tahu, tapi ini udah mulai nggak masuk akal sih. Mereka berusaha menenangkan diri dan tetap berpikir logis. Mungkin saja orang itu hanya berjalan lebih cepat sehingga menghilang dari pandangan. Mereka memutuskan untuk terus berjalan. Namun, beberapa menit kemudian, mereka tiba di depan persimpangan jalan. Vito langsung berhenti. Aan juga ikut menghentikan langkahnya. Wajahnya penuh kebingungan. Seingatku kemarin, jalannya cuma lurus aja kan? Tanya Aan dengan pelan. Vito mengangguk. Iya, kemarin gak ada persimpangan. Kenapa sekarang ada 2 jalur? Mereka saling berpandangan, ragu untuk memilih arah. Mereka tahu betul bahwa salah memilih jalur bisa membuat mereka tersesat di gunung. Langit semakin gelap. Angin bertiup lebih kencang. Di tengah kebingungan mereka, Vito mengambil keputusan. Kita tunggu pendaki lain yang tadi di belakang aja. Mendingan bareng biar bisa lebih aman. Aan mengangguk setuju. Mereka berdiri diam di persimpangan itu dan menunggu. Namun, semakin lama suasana terasa semakin sunyi. Tidak ada suara langkah kaki dari pendaki lain. Tidak ada cahaya senter dari kejauhan. Seakan-akan mereka berdua adalah satu-satunya orang yang tersisa di gunung ini. Dan untuk pertama kalinya, Vito merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sekitar 30 menit mereka menunggu di persimpangan. Namun, tidak ada tanda-tanda pendaki lain yang muncul. Semakin lama mereka diam di tempat, udara dingin semakin menusuk tubuh mereka. Aan mulai menggigil. Kita kalau diam di sini terus, kita malah bisa kena hipotermia loh. Katanya sambil menggosok-gosok tangannya. Vito mengangguk ragu. Iya sih, tapi kalau kita salah jalan, malah bisa nyasar lebih jauh. Mereka masih berunding, hingga tiba-tiba Aan melihat sesuatu. Lihat itu. Seru Aan sambil menunjuk ke arah kiri. Di jalur sebelah kiri, terlihat cahaya senter di kejauhan. Cahaya itu bergerak perlahan, seperti seseorang sedang berjalan di sana. Kayaknya ada pendaki lewat di situ. Mending kita ikut jalur kiri aja, kata Aan. Vito sempat ragu, tapi akhirnya mengiyakan. Mereka memutuskan untuk mengikuti cahaya senter itu dan masuk ke jalur kiri. Mereka berjalan sekitar 15 menit, dan perlahan kabut mulai mereda. Namun, yang mereka lihat setelah kabut menghilang itu membuat mereka semakin terkejut. Jalur yang mereka lalui sekarang tidak sama dengan jalur saat naik kemarin. Di hadapan mereka terbentang sebuah ladang luas. Tapi ini bukan savana Oro-Oro Ombo. Ladang ini gersang. Pohon-pohon cantigi kering.
seperti sudah lama mati. Tidak ada bunga ungu yang kemarin menghiasi perjalanan mereka. Hanya ada beberapa tanaman kecil yang masih bertahan hidup di antara tanah-tanah yang retak. "Vito, ini bukan jalur kemarin deh kayaknya," kata Aan dengan suara pelan. Vito menghela nafas panjang. "Kita nyasar." Mereka berhenti di tengah ladang itu, mencoba berpikir jernih. "Apa kita balik aja ke persimpangan tadi?" tanya Aan. Vito menggeleng. "Kita jalan dulu aja, kalau makin aneh baru kita balik." Aan setuju, dan mereka pun melanjutkan perjalanan dengan lebih hati-hati. Beberapa meter ke depan, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka merasa sedikit lega. Sebuah tenda di sebelah kanan jalur. Ada sebuah tenda berwarna biru kusam berdiri di tengah ladang kering itu. Di depan tenda ada 3 orang pria duduk diam. Awalnya, Vito dan Aan merasa lega, setidaknya ada orang lain di sini. Namun, semakin dekat mereka melangkah, semakin aneh suasana yang mereka rasakan. 3 pria itu hanya duduk diam. Mereka tidak bicara satu sama lain. Wajah mereka pucat, seolah tidak memiliki darah. Pakaian mereka kotor, penuh debu dan tanah. Tenda mereka pun terlihat kusam dan sangat kotor, seakan sudah lama tidak dipakai. Vito dan Aan awalnya ingin bertanya apakah mereka bisa ikut turun bersama, tapi perasaan tidak enak tiba-tiba menyelimuti mereka. Akhirnya, Vito hanya mengucapkan sapaan. "Permisi bang." Namun, ketiga pria itu tidak menjawab. Mereka hanya duduk diam dengan tatapan kosong. Vito dan Aan merinding. Tanpa berbicara lagi, mereka mempercepat langkah, meninggalkan tenda itu secepat mungkin. Beberapa menit setelah mereka berjalan menjauh dari tenda tadi, Aan berbisik pada Vito. "Serius? Tadi orang-orang itu kenapa diem aja ya? Kayak bukan manusia." Vito mengangguk pelan. "Aku juga ngerasa aneh, mereka pucat banget." Mereka terus berjalan, berharap segera menemukan jalur yang benar. Namun, setelah berjalan beberapa menit lagi, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka langsung membeku. Sebuah tenda di sebelah kiri jalur. Tenda yang sama. Dan di depan tenda itu masih ada 3 pria pucat yang duduk diam dalam posisi yang sama persis seperti tadi. Mereka langsung berhenti. "Wah, gila. Ini tadi tempat yang sama kan?" Suara Aan mulai gemetar. Vito tidak menjawab, tapi ada satu hal yang pasti. Tanpa mereka sadari, mereka telah berjalan dalam lingkaran. Dan mereka tidak tahu bagaimana cara keluar dari tempat ini. Vito dan Aan masih berdiri diam, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Mereka yakin tadi sudah berjalan menjauhi tenda itu, tapi entah bagaimana mereka kembali ke tempat yang sama. Saat mereka masih dalam kebingungan, tiba-tiba satu dari 3 pendaki pucat itu berbicara. "Mau kemana mas? Kok mondar-mandir?" Suaranya datar dan tanpa ekspresi. Vito dan Aan tersentak. Ini pertama kalinya salah satu dari mereka berbicara. Aan menelan ludah, lalu menjawab dengan ragu. "Kita mau turun ke Ranukumbolo, mas." Pria itu diam sejenak, lalu berkata lagi. "Kalau bingung, camp dulu aja di sini." Tidak ada ekspresi di wajahnya. Vito dan Aan langsung merasa tidak nyaman. Tidak mungkin mereka camp di tempat ini. Ada sesuatu yang salah. Vito mencoba bertanya dengan hati-hati. "Ranukumbolo masih jauh, mas?" Salah satu dari mereka menggeleng pelan. "Tidak, beberapa meter lagi."
Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah yang berlawanan dari jalur yang mereka ambil tadi. Vito dan Aan saling berpandangan. Mereka tahu betul bahwa jalur turun seharusnya lurus, bukan ke arah yang ditunjuk pria itu. Namun, di saat seperti ini, mereka tidak punya pilihan lain. Dengan berat hati, mereka mengucapkan terima kasih, lalu mulai berjalan ke arah yang ditunjukkan. Mereka ingin percaya bahwa ini jalur yang benar. Mereka berjalan terus dan terus, hingga 1 jam berlalu. Tapi, Ranukumbolo masih belum terlihat. Tidak ada suara air danau, tidak ada jejak pendaki lain. Jalur yang mereka lewati hanya sebuah ladang luas dan aneh dengan beberapa pohon kering di kanan dan kiri. Sama sekali tidak terasa familiar. Aan berhenti tiba-tiba. Vito, katanya tadi udah deket, tapi ini kok udah sejam kita jalan dan gak sampai-sampai. Vito tidak menjawab. Dia mulai sadar ada yang tidak beres. Mereka berdiri di tengah kegelapan, hanya diterangi oleh senter di tangan mereka. Langit benar-benar gelap tanpa sinar bulan, dan sekelilingnya terasa sangat sunyi. Mereka kelelahan. Mereka tidak tahu apakah harus lanjut atau kembali. Namun tiba-tiba, di kejauhan, samar-samar mereka melihat sesuatu. Sebuah gubuk tua. Di depan mereka terdapat sebuah gubuk kayu tua. Gubuk itu terlihat usang dan rapuh, seperti sudah lama tidak dihuni. Tiba-tiba, dari dalam gubuk itu keluar seorang pria parubaya. Pria yang sama, pria yang mereka temui kemarin di pos 3. Pakaiannya masih sama persis, kaos putih, celana hitam, dan sarung yang diikat di pundaknya. Langkahnya pelan. Dia menatap Vito dengan tatapan yang sama seperti kemarin. Tajam dan seolah ingin mengatakan sesuatu. Mampir dulu mas, minum dulu sebelum lanjut jalan. Katanya dengan suara rendah. Aan dan Vito langsung merinding. Kenapa pria ini bisa ada di sini? Kenapa bajunya masih sama? Kenapa dia muncul lagi di tempat yang berbeda? Tanpa berpikir panjang, mereka menolak tawaran itu. Gak usah pak, kami mau lanjut aja, kata Vito buru-buru. Mereka langsung mempercepat langkah meninggalkan gubuk itu. Namun, setelah berjalan cukup jauh, Aan berbisik dengan suara gemetar. Vito, kita ini beneran masih di Gunung Semeru kan? Vito tidak bisa menjawab, karena jauh di dalam hatinya, dia juga mulai meragukan segalanya. Setelah berjalan jauh, mereka masih belum menemukan tanda-tanda Ranukumbolo. Jalur yang mereka tempuh terasa semakin asing. Tidak ada suara, tidak ada pendaki lain. Hanya tanah kering dan pohon-pohon cantigi yang seperti mati. Akhirnya, mereka memutuskan untuk berhenti. Udahlah, kita berhenti aja. Kalau kita terus jalan, takutnya malah makin nyasar, kata Vito. Aan mengangguk. Iya, kita tunggu pagi aja. Mungkin besok jalannya lebih jelas. Mereka segera mendirikan tenda di tempat yang menurut mereka cukup aman. Udara sangat dingin. Mereka menyalakan kompor kecil untuk menghangatkan diri, lalu segera masuk ke dalam sleeping bag. Tidak ada suara apapun, tidak ada suara angin, hanya kesunyian yang mencekam. Dalam hati, mereka hanya bisa berdoa. Semoga besok mereka bisa menemukan jalan keluar. Mereka terbangun karena udara yang terlalu dingin. Vito melirik jam tangannya dan waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Namun, matahari belum terlihat. Kabut masih sangat tebal, lebih tebal dari biasanya. Seharusnya pagi di gunung sudah terang, tapi ini masih gelap dan dingin.
Mereka memutuskan untuk tetap di dalam tenda, menunggu hingga kabut mulai menipis. Sekitar jam 10 pagi, kabut perlahan mulai menghilang. Saat sinar matahari mulai menyentuh tanah, mereka keluar dari tenda. Namun, apa yang mereka lihat di luar membuat mereka terdiam. Ladang gersang semalam sekarang berubah menjadi savana luas. Ilalang hijau bergoyang diterpa angin, bunga ungu bermekaran di mana-mana. Gila, tempat ini berubah, kata Aan dengan suara bergetar. Vito tidak menjawab. Dia hanya berdiri memandang sekitar dengan mata melebar, tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dan yang lebih mengejutkan lagi, di depan mereka hanya sekitar 50 meter dari tempat mereka berkemah, terlihat jalan menurun menuju Ranukumbolo. Mereka hanya bisa saling berpandangan, heran sekaligus bingung. Kita ada di sini semalam. Suara Vito pelan, hampir berbisik. Iya, tapi semalam tempat ini gak kayak begini. Jawab Aan masih tidak percaya. Seolah semalam mereka berada di tempat yang berbeda. Sebuah ladang yang luas dan gersang. Tanpa berpikir panjang, mereka segera berkemas dan menuruni bukit menuju Ranukumbolo. Mereka tidak mau berlama-lama lagi di tempat ini. Dan satu hal yang pasti, Gunung Semeru telah menunjukkan sisi misteriusnya kepada mereka berdua. Dari atas bukit, mereka bisa melihat oro-oro Ombo membentang luas di depan mata. Jalur setapak yang kemarin mereka lewati terlihat jelas, lurus tanpa percabangan. Tidak ada ladang gersang, tidak ada tanah kering dan pohon-pohon cantigi yang mati. Aan dan Vito saling berpandangan, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Semalam kita lihat percabangan di situ kan? Tanya Vito sambil menunjuk ke arah jalur. Iya, dan kita juga masuk ke ladang yang kering itu, tapi sekarang gak ada. Jawab Aan masih terheran-heran. Mereka mencoba mencari tanda-tanda mereka tersesat tadi malam, tapi tidak ada apapun. Seolah ladang gersang itu tidak pernah ada. Mereka tidak ingin berpikir lebih jauh. Yang penting sekarang mereka sudah kembali ke jalur yang benar. Setelah turun dari bukit, mereka akhirnya tiba di Ranukumbolo. Danau itu terlihat begitu damai. Airnya tenang, angin bertiup lembut, dan cahaya matahari pagi membuat permukaannya berkilauan. Di pinggir danau, mereka duduk, menikmati udara segar sambil minum dan makan ringan. Kita masih beruntung tuh. Kita bisa balik ke jalur yang benar, ujar Aan sambil menghela nafas. Vito mengangguk pelan. Iya, beruntung kita gak ngikutin ajakan orang-orang itu. Mereka tidak ingin membahas lebih jauh tentang kejadian tadi malam. Hati mereka masih diliputi rasa syukur karena bisa selamat dan tidak tersesat lebih jauh. Sebelum siang, mereka segera berkemas dan bersiap turun. Perjalanan turun berjalan lancar. Tidak ada kejadian aneh. Tidak ada gangguan. Tidak ada lagi pria parubaya. Tidak ada percabangan jalur misterius. Tidak ada tenda dengan pendaki pucat. Mereka akhirnya tiba di Ranupani dengan selamat siang itu. Meski tubuh mereka lelah, hati mereka merasa sangat lega. Gunung Semeru telah memberikan mereka pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan. Dan setelah semua yang mereka alami, mereka hanya bisa meyakini satu hal, bahwa di gunung ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sharing ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.